Karena saya berangkat membawa amanah yang berat, Amin. saya ingin menunjukkan saya kerja benar, Benar, sungguh-sungguh. nggak cuman di Senayan untuk semua kegiatan di DPR, Narji. Iya. Ya, akhirnya singkat kata ketemu sama Narji, ternyata Narji lagi nyari saya juga, pengen ikut lomba yang sama. Oh, Karena memang akhirnya kalau orang bilang seorang pelawak kerjanya cuma ketawa-ketawa mulu, salah. salah ya. Pelawak adalah pekerjaan paling serius. Kondisi saya saat itu sangat secara ekonomi bukannya kurang ya, minus malah. Saya dari dulu tuh doa saya cuma 3. Saya pengen beliin rumah buat orang tua. Yang saat itu buat saya hayalan. Anak SMP, SMA, aku punya mimpi beli rumah punya gitu. mimpi ya. Saya pengen beli. Kenapa? Karena saya ngerasakan melihat langsung bagaimana sulitnya pindah-pindah kontrakan. Mama datang, "Mah, ini rumah ini buat mama." Oh. Kaget. Yang mama omongin pertama adalah, "Makasih ya Den, udah beliin mama rumah. Mama kirain mama akan mati di kontrakan." Aduh, sedih sekali ya. Ngobrol santai bersama Wawaduh. Teman-teman, hari ini saya beruntung banget karena diizinkan mampir ke rumah seorang pelawak yang saya kagumi. Terima kasih. Melihat sosok satu ini rasanya saya perlu banyak belajar, yaitu beliau adalah pengerja keras, rendah hati, dan tidak pernah berhenti mau belajar. Saya punya pantun nih, Kang Denny. Oh, boleh, silakan. Pergi ke pasar beli sayur, jangan lupa beli terasi. Si dia tampan, itu salah-salah. Pergi ke pasar beli sayur, jangan lupa beli terasi. Si tampan Kang Denny Cagur selalu memberi kita inspirasi. Keren. Ayo kita sapa sama-sama ya Kang Denny Cagur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya selamat ya sudah menjadi anggota DPR RI Komisi 10. Amin, terima Iya. kasih, terima kasih. Ntar. Ini bawa kan channelnya baru kan? Saya punya pantun buat channelnya. Ah iya makanya iya. Ada kelapa dimakan rayap. Jangan lupa cakep. buat subscribe. Iya, terima kasih Kang Denny supportnya. Iya. Bagaimana Kang Denny rasanya menjadi wakil rakyat? Rasanya manis. Seperti gula ya. Rasanya apa ya? Dua perasaan yang saya alami dalam waktu yang bersamaan. Ada seneng, ada sedihnya juga. Nah senengnya di mana, sedihnya di mana tuh? Kang? Senengnya adalah ternyata kerja keras selama ini di masa kampanye, waduh itu hal yang sangat melelahkan, membuahkan hasil dengan menjadi dan terpilih dengan suara yang cukup. Karena kan kenapa saya seneng karena melibatkan tim besar. Ini pertama kali saya maju dalam pemilihan legislatif, benar-benar dari nol, nggak punya pengalaman apa-apa, tenaga yang dipakai luar biasa, bahkan titik turun saya termasuk yang terbanyak. Saya turun di 483 titik. Sehari itu bisa 10 titik. Beda tempat. Sampai jam 10 malam saya masih di rumah warga. Ngurusin semuanya, dibantu sama tim tentunya. Perjalanan panjang itu sangat melelahkan, makanya senang waktu jadi. Tapi di saat yang bersamaan merasa sedih. Sedihnya adalah ada beban tanggung jawab yang besar. Di saat sudah jadi, sudah terpilih, sudah masuk, ada beban tanggung jawab yang besar karena saya bisa sampai ke sana, bisa sampai ke Senayan, menjadi wakil rakyat, duduk di Komisi 10. Yang nganter ini banyak amanah, ribuan amanah yang menitipkan kepada saya. Nah, saya merasa punya tanggung jawab. Sedih adalah ini gimana ya, bebannya besar. Apakah saya bisa menunaikan ini? Nah, gitu. Makanya sekarang sedang berjuang ke arah situ, menunaikan kewajiban-kewajiban saya. Jadi senangnya alhamdulillah selesai, sedihnya terobati dengan tanggung jawab dan komitmen yang keras. Luar biasa teman-teman ya, Kang Denny ini bekerja pakai hati. Jadi bukan hanya sudah terpilih duduk manis tidak, tapi dia ingat janjinya dan cita-cita warga yang dikasihinya. Kang Denny, kalau lihat masa lalu nih, Kang Denny awal merintis, Kang Denny itu terpikir nggak sih akan menduduki posisi seperti sekarang? Kalau sampai sejauh ini sih enggak ya, enggak terpikir sampai di Jadi wakil entertain ya, rakyat, di entertain bisa sampai di 25 tahun, bahkan hari ini juga masih beberapa kegiatan.
terus sampai jadi DPR RI sama sekali nggak terpikir. Tapi kalau ditarik lagi benangnya jadi benang-benang kecil, saya selalu berjuang untuk apa yang saya mau gitu. Seperti waktu ngerintis di grup Cagur tahun 97 waktu saya mahasiswa, karena memang senang bercanda tuh udah dari SMP. Dari SMP tuh saya udah aneh kata teman-teman gitu tuh, sering nyeletuk. Kalau teman-teman bilang kalau ada Denny di tongkrongan rame. Jadi bakat ngelawak, bercanda udah dari SMP. SMA makin parah, udah mulai pakai senang menjadi pusat perhatian. Saya pernah pakai kaos kaki, waktu itu zamannya kaos kaki panjang sedengkul, satu biru, satu oranye. Gitu. Ya, satu putih, satu merah. Saat itu aneh, iya aneh, tapi saya seneng. Terus pernah pakai tas dari sarung bantal. Saya pernah pakai tas kantong kresek, pakai tali. Idenya banyak nih Kang dudukan jok. Terus saya pernah pakai tas kosmetik. Waktu itu mama jadi salah satu apa ya yang ikut masarin kosmetik lah, nama merek kosmetiknya Avon saat itu. Di tasnya ada tas dinjing warna pink, ada kacanya, itu saya pakai sekolah gitu. Luar biasa Kang Denny, idenya banyak, kreatif. Nah, setelah itu kuliah, mama mikir, lu jangan cuman lucu di tongkrongan doang dong, bisa nggak buktikan kelucuan lu di atas panggung. Mama sempat ngomong gitu. Makanya mama waktu melihat pengumuman lomba, mama ngasih nyatetin tuh alamat, ada lomba humor ala mahasiswa di RCTI tahun 97. Mama nulis alamat nih, karena tahu anaknya senang bercanda. Nulis alamat, saya pulang kuliah waktu itu langsung ngasih, nih Den, tadi ada lomba lawak mahasiswa nih, coba Denny ikut. Mama awal pembuka jalan. Mama, di otak saya mikir, ini kan lomba lawaknya grup. Saya nyari Narji. Ya, akhirnya singkat kata ketemu sama Narji, ternyata Narji lagi nyari saya juga, pengen ikut lomba yang sama. Akhirnya kita ikut, juara nasional, terus ikut lomba lagi, menang lagi, ikut lomba menang. Nah, di situ saya menyadari potensi diri. Nah, ini yang penting juga nih. Kita harus tahu potensi diri kita di mana. Kalau tahu potensi diri kita di mana, berjalan di arah situ terus. Nah, saya menyadari, ternyata saya memang menyukai dan menguasai dunia komedi. Apa parameternya? Karena setiap bikin materi berhasil, buktinya saya menang terus gitu. Saya bisa bikin materi dari tema, tarik lagi menjadi sebuah premis-premis, terus bikin joke-nya. Nah, bisa tuh terlatih, bikin ngeramu dari cerita ini, benang merahnya apa. Bikin sendiri? Kita bikin sendiri. Oh, hebat. Cagur di awal, di 5 tahun pertama tidak melibatkan orang lain sebagai tim kreatif. Jadi benar-benar kita semua sendiri. Bikin naskah, ngetik naskah, ngebahas joke. Ada tim kita ada, akhirnya setelah kita punya uang, kita bisa meng-hire tim kreatif, akhirnya kita bisa diskusi. Di awal mah kita cuma bertiga, saya, Narji, Bedu, iya. 5 tahun pertama saya Narji Bedu, terus saya Narji Wendy. Kita ngobrol, ngomongin apa ya? Ntar cerita tentang golf. Udah, kita ke perpustakaan, nyari buku-buku tentang golf. Kita pelajari, karena untuk sebuah komedi kita harus tahu benernya dulu. Tahu benernya baru kita bisa bikin patahannya, istilahnya punchline-nya. Kalau lu nggak tahu benernya, lu mau bisa bikin kelucuan di mananya. Masa joke-nya semua imajinasi kan nggak enak. Jadi kita kasih fakta-faktanya dulu, baru bikin patahan di joke. Berarti Kang Denny ini kalau bikin joke bukan asal ya, ada satu pesan yang disampaikan. Karena memang akhirnya kalau orang bilang seorang pelawak kerjanya cuma ketawa-ketawa mulu, salah. Pelawak adalah pekerjaan paling serius. Kenapa? Karena untuk bikin orang ketawa aja dia mikir. Iya benar. Setuju Kang Denny. Kang Denny kenapa namanya grup Cagur ya? Karena kita kuliah di kampus yang mencetak para guru, calon guru. Cagur kan singkatan calon guru. Calon guru, iya. Kita kan di IKIP. Saya masuk masih IKIP, hari ini sudah menjadi Universitas Negeri Jakarta. Iya, IKIP. Gitu. Jadi benar-benar melewati fase dari kondisi yang susah, kita nyari penonton sampai bikin selebaran, saya ngetik sendiri, hadirilah syuting chatting, ngumpul di gedung ini, berangkat jam segini, pakaian bebas sopan, tempelin di pojok-pojok kampus. Yang tampil juga Kang Denny juga. Iya, untuk kita syuting, kan kita harus ada yang nonton. Untuk bayar penonton kita belum punya uang. Nah, setelah 10 tahun baru kita bisa minta koordinator penonton. Gue pesan penonton 250 orang. Satu orang nih gue anggarin segini. Saat punya duit bisa begitu. Tapi di awal-awal kita benar-benar nyari orang yang mau. Ada kalanya beludak, kita siapin Metro Mini cuma 1 kurang, akhirnya nambah 2 karena yang nonton banyak. Oh 2 kurang, 3.
Kita siapin 3 Metro Mini, ternyata hari itu nggak ada yang nonton, 1 Metro Mini pun nggak penuh. Karena kan mereka tidak terikat kontrak dan tanggung jawab. Semuanya, gue mau ikut. Nah hari itu Pas ada hari tiba-tiba hanya ada yang nggak pulang, ada yang nggak bisa, ada kuliah. Gitu. Iya, ya memang merintis sesuatu itu nggak gampang ya. Kang Denny, kenapa Kang Denny bisa konsisten membangun grup Cagur ini selama 10 tahun? Baru dapat penonton yang memang ada ibaratnya ada audiensnya yang ngefans sama grup Oke. Cagur. Nah balik lagi, kondisi saya saat itu sangat secara ekonomi bukannya kurang ya, minus malah. Jadi kita di kondisi yang sangat pas-pasan. Saya mikir saya adik-adik semua sekolah dan semua kuliah, papa hanya seorang PNS. Tiba-tiba saya kuliah di IKIP, ikut lomba menang. Nah saya menyadari yang tadi saya punya potensi, saya menyenangi dunia ini, harapannya, hope-nya ada. Iya. Karena kan ada contoh, ada Patrio kaya raya, ada Bagito kaya raya. Nah, gue bisa nih sampai ke situ. Tapi gue sekarang lagi di tahap tangga 1, mereka udah di langit. Nah, harapan ada, motivasi ada, kemampuan punya. Iya. Nah, saya tekun di situ. Nah, itu sih Tekun, yang akhirnya karena menurut saya hanya entertain. Hanya dunia entertain dari sekian banyak harapan saya hari itu seorang mahasiswa UEJ yang notabene akan menjadi guru yang takutnya penghasilannya kurang, tapi saya punya bakat, saya punya kemampuan, saya punya jalannya udah mulai terlihat, itu yang bikin saya konsisten. Agar saya bisa lepas dari kesulitan, pindah-pindah kontrakan, makan susah. Sempet ngalamin Kang Denny? Ngalamin. Saya pindah dari suatu kontrakan ke kontrakan lain. Total saya 7 kali pindah kontrakan, 6 kali pindah kontrakan, pindah ke 7, baru pindah ke rumah sendiri. Saat itu masih sama keluarga papa mama atau memang Kang Denny udah menikah? Oh masih. Sama orang tua? Ya hal yang saya ceritakan ini benar-benar masa-masa pendidikan saya waktu saya kecil. Jadi saya ngontrak rumah itu saya mulai kelas 5 SD. Saya ngontrak di belakangnya hanya ada 1 WC, kontrakannya ada 7. WC itu dipakai bareng-bareng. Terus sumurnya juga cuma 1, kalau mau mandi nimba dulu. Itu saya kelas 5 SD, pindah kontrakan berikutnya belakangnya kali. Yang kalau air kali penuh, kotoran kali masuk ke dalam rumah melalui lubang WC, ngepelin keluar. Pindah lagi ke kontrakan berikutnya, rumahnya 3 petak, pernah nggak bayar listrik, karena papa punya kenalan orang PLN disambung lagi. Nggak bayar listrik lagi. Diputus, disambung lagi. 3 kali PLN-nya kesel, dicabut sama box-boxnya. Jadi nggak ada Sekeluarga gelap seminggu. Ampun. Karena kita nggak punya uang buat bayar listrik. Hanya buat bayar listrik aja kita nggak punya uang. Sesulit itu keadaan saya saat itu. Nah saat itu di saat saya merasakan, saya menemukan jalan di dunia komedi karena saya pernah menang lomba. Ini tinggal kerja kerasnya doang nih. Contoh ada tadi Patrio Bagito. Kemampuan ada, jalan mulai terbuka walaupun sempit. Saya tekuni di situ karena menurut saya ini cara terdekat untuk mengangkat akar-akar kemiskinan di keluarga saya yang sudah terlalu jauh akarnya. Kerja keras sampai dapat titiknya sekarang. Iya teman-teman, tadi kita dengar ya bagaimana Kang Denny itu bukan dari sekarang yang kita lihat, tapi bagaimana kehidupan masa lalu. Tapi dia tidak pernah menyerah. Walaupun kelihatannya tiap hari seperti ini, tapi terus mencapai goal dan dia melihat suatu figur orang-orang yang sukses. Jangan pernah menyerah teman-teman ya. Kang Denny, setiap orang pasti punya titik terendah dalam hidup ini ya Kang Denny. Tolong ceritakan pengalaman bagaimana Kang Denny bisa bangkit. Titik terendahnya kalau dalam ekonomi sih di fase-fase saya pindah-pindah kontrakan yang tadi cerita ya. Yang tadi itu benar-benar kondisi yang sangat sulit. Saya ngerasain antri beras Raskin, beras yang hanya ditujukan untuk orang-orang miskin. Ya. Yang 1 paket ada dapat mie rebusnya 7 tingkat tuh, 1 plastik, murah banget harganya, berapa ya, 2.000 atau berapa Masih gitu. murah waktu itu. Dapat mie, ada beras di situ. Terus ngerasain tinggal di kampus juga harus nginep di kampus karena nggak punya ongkos buat pulang dan balik lagi. Pura-pura jadi tunanetra Pernah ngalamin juga di bis agar tidak ditagih ongkos. Iya belaga. Saking nggak punya cara lagi. Udah belaga mojok aja gini, pegangan tiang. Pakai celana pendek yang robek-robek.
ngajak ngobrol supir angkot, biar akrab sampai terakhir baru saya bang maaf bang saya cuma punya 100. Bayarnya harusnya 300. Iya. Udah karena kita udah ngobrol segala macam dia juga kan enak ada kedekatan hati, hati ya. kan. Bang maaf ya bang saya cuma punya 100. Oh nggak apa-apa deh nggak apa-apa. Ikhlas dia kasih turun. Takutnya nggak dikasih turun. Iya, Kang nah Denny, itu titik terendah dulu. Tapi di politik pun saya mengalami titik terendah di politik ya hari ini, di mana saya baru di saat di entertain saya sudah ada di posisi tertentu di politik. Sekarang saya sedang menggali jalan, membuka jalan menuju apa yang saya cita-citakan. Seperti halnya saya sedang bercita-cita dulu waktu saya melihat Bagito Patrio gitu. Iya benar. Sekarang juga merintis semuanya, belajar dari awal, membuka relasi dari awal gitu. Nah, saya menikmati tuh fase-fase itu. Luar biasa ya. Saya orang yang menikmati fase-fase perjuangan, menikmati momen-momen diremehkan, dikecilkan sampai akhirnya nanti kita semoga bisa membuktikan. Iya. Teman-teman, jangan takut keadaan kanan kiri. Yang penting nanti waktu yang menentukan. Konsisten saja terus ya. Nah itu penting tuh, jangan pernah menyerah itu penting. Terdengar klise tapi memang itu. Buktinya di Cagur ini kan saya Nerji ada satu teman lagi. Salah satu teman kan menyerah karena waktu itu Cagur dianggap tidak bisa memberikan masa depan karena setelah kita menang lomba, job saat itu banyak di kampus, tapi setelah itu kan setelah gaungnya hilang, tampil di TV enggak, menang lomba lagi belum, gaungnya hilang, job kan hilang lagi. Nah, teman saya ada yang mundur karena merasa ini tidak menjanjikan, tapi hati kecil saya nggak tahu kenapa ya, walaupun saya dulu menikmati fase-fase ikut lomba, terus nggak ada kerjaan lama, hati kecil saya tuh saya punya keyakinan, gue bisa berbuat banyak di dunia ini, dunia yang saya yakini dunia komedi ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Kelihatannya tidak nampak kita punya cita-cita, tapi terus konsisten saja ya. Nanti waktu yang menentukan, tetap semangat teman-teman ya. Kang Denny, apalagi sih yang selama ini menjadi motivasi, yang selalu bekerja keras motivasinya itu. Kecuali kerja keras, mungkin apalagi dengar-dengar juga Kang Denny ini family man. Sayang keluarga gitu. Iya, saya yakin semua ayah pasti sayang sama keluarganya Iya, ya. amin. Kalau yang menjadi motivasi terbesar saya adalah kehidupan sulit saya di masa lalu. Ya. Itu benar-benar jadi motivasi karena saya setiap hari mendengar mama papa ngobrol nggak punya duit. Aduh. Jadi kita hari ini bisa makan, besok mau makan apa kita nggak tahu. Karena uangnya habis buat makan hari ini. Iya, untuk hari ini. Papa dapat secukupnya, tapi yang saya kagum dari orang tua saya adalah seorang PNS yang menyekolahkan dan menguliahkan semua anaknya. Oh, anaknya mama papa ada berapa? Ada 5. 5. Nah, jadi mama dan papa merasa tidak bisa memberikan harta, makanya mereka mati-matian menyekolahkan anaknya. Ada satu momen kakak saya harus ujian, jual kulkas. Gue kumpulin duit, kulkas beli. Ntar adik saya ujian, jual TV. Saya pernah lagi main game, pernah punya game, mereknya Nintendo, lagi asik-asik main, harus dijual 350.000. Jadi dicabut, dijual. Gitu. Ntar ngumpulin duit lagi, beli. Nah, fase-fase sulit itu yang menjadi motivasi terbesar saya. Saya pengen membahagiakan orang tua udah pasti. Saya pengen keluar dari situasi yang menurut saya sangat nggak enak saat itu. Kita benar-benar kekurangan secara ekonomi. Itu motivasi terbesar saya. Makanya mimpi saya dari dulu tuh doa saya cuma 3. Saya pengen beliin rumah buat orang tua. Yang saat itu buat saya hayalan. Anak SMP, SMA, aku punya mimpi beli rumah gitu. Mimpi, ya. Saya pengen beli. Kenapa? Karena saya ngerasakan melihat langsung bagaimana sulitnya pindah-pindah kontrakan. Ditagih sama yang punya kontrakan, sempet mau diusir, berantem sama anak yang punya kontrakan, dimaki-maki. Gue usir lo gitu. Begitunya ya, sedih ya. Saya pengen punya rumah, pengen beliin rumah buat keluarga, saya pengen beliin mobil biar mama saya nggak naik angkot kemana-mana. Ini mimpi saat itu ya, mimpi anak SMA nih. Jarang. Saya pengen bawa orang tua saya naik haji. Saya pengen bawa ke Ka'bah, pengen lihat Ka'bah. 3 mimpi ini yang selalu saya ucapkan di setiap sholat saya dari SMP, SMA, kuliah. Alhamdulillah satu-satu terpenuhi. Luar biasa. Rumah pertama yang saya beli adalah uang yang saya kumpulkan dari hasil ngelawak. Sedikit akhirnya terkumpul. Saya beliin rumah.
Walaupun saat itu saya mau menikah, bisa aja rumah saya kasih buat tempat tinggal saya dan istri. Betul. Tapi saya lebih utamain buat keluarga agar kita tidak pindah-pindah kontrakan lagi. Jadi pertama kali beli rumah tuh buat orang tua? Buat orang tua. Wah, luar biasa, Pak. Bahkan waktu saya udah beli, surprise saya undang mama. Mama datang. Mah, ini rumah ini buat mama. Oh. Kaget. Yang mama omongin pertama adalah, makasih ya Den, udah beliin mama rumah. Mama kirain mama akan mati di kontrakan. Aduh, sedih sekali ya. Mama punya ini. Iya, akhirnya rumah itu hari ini jadi terus direnovasi makin besar. Sekarang ditempatin sama adik saya yang paling kecil. Karena mama kan udah nggak ada. Oh, Nah, di rumah itulah pertama kali kita pindah dari kontrakan kita terakhir. Kita akhirnya tinggal di rumah sendiri. rame-rame di Iya, setelah punya rumah, ngumpulin duit lagi, saya bisa beliin mobil buat mama. Setelah itu, alhamdulillah saya udah berkali-kali ngajak mama umroh, mama sama papa. Terakhir kita mau naik haji, 1 minggu sebelum berangkat, mama sakit. Oh, Sampai akhirnya dokter bilang, mama nggak bisa berangkat karena kesehatannya tidak memungkinkan. Padahal hari itu semua pembayarannya sudah lunas, visanya udah keluar. Bahkan udah ada koper buat berangkat haji tulisan Hajah Eni Sumati. udah ada nama yang ditulis. Tapi mama nggak bisa berangkat. Nah, itu momen paling sedih buat saya adalah di saat saya harus pamit sama mama ke rumah sakit. Saya sama Santi pamit, kita berdua pegangan tangan mama. Ini harusnya mama ikut loh gitu. Harusnya mama ikut mengabulkan semua mimpi saya yang dari kecil nih, mimpi terakhir. Pengen bawa ke Tanah Suci, pengen bawa naik haji. Nggak terlaksana. Tapi alhamdulillah umroh kita sudah 3-4 kali lah sama keluarga besar gitu. Amin loh, Kang Denny mulia sekali ya sebagai seorang anak ya, ingin menyenangkan hati orang tua dan terrealisasi. Itulah suatu anak yang baik dan berakhlak dan berbudi untuk orang tua yang utama. Tapi saya yakin semua anak ingin Punya membahagiakan mimpi, orang iya. tua. Tinggal realisasinya aja ya dan keinginannya. Yang saya kagum adalah mestinya Kang Denny kan mau menikah waktu itu ya. Iya. Nah, tapi diutamakan adalah orang tua. Luar biasa teman-teman. Kang Denny, saya dengar rumah yang Kang Denny kasih buat orang tua itu ada liftnya ya? Kalau yang rumah yang saya kasih rumah pertama mah nggak ada liftnya. Tapi rumah ini memang ada liftnya. Rumah ini ada liftnya. Kenapa ada rencana bikin lift Kang Denny? Karena waktu itu, waktu pertama kali saya beli rumah ini, saya cerita ke papa, alhamdulillah Denny ada rezeki. Nanti pindah dari Cibubur, karena waktu itu di Cibubur lumayan jauh kalau buat ke RCTI. Saya waktu itu masih rutin syuting dahsyat yang live-nya jam 7 pagi. Sering terlambat, salah satu keinginan saya pengen cari tanah yang agak ke tengah sedikit gitu. Agar lebih dekat ke tempat kerja, ke studio, ke RCTI, ke Trans TV lebih dekat. Waktu dapat rumah ini, saya kabarin papa, alhamdulillah Pak, Denny udah beli tanah di Pejaten. Iya. Denny pengen renovasi, oh papa mau lihat gitu. Karena papa saya dulunya nih kontraktor, bukan kontraktor bahasa, suka bangun rumah lah. Tukang awalnya sampai akhirnya dia ngerti bangunan lah. Saya undang papa. Rumah ini waktu baru awal-awal direnovasi. Papa merhatiin tukangnya kan, ngerti dipanggil tuh. Ntar yang itu masangnya gini ya, ini jangan ya, papa ngerti lah. Iya. Walaupun itu udah kontraktor profesional yang saya pakai di rumah, tapi biarin aja, mungkin itu ego orang tua yang pengen rumah anaknya bagus. Iya. Nah, waktu ngeliat-liat, Den, papa mau lihat ruang tamunya dong. Nah, ke ruangan ini nih. Ruangan ini. Pertama papa parkir kan di bawah, Iya. naik tangga kan. Karena posisi papa sudah sakit di kursi roda, saya sama kakak sama adik ngangkat dari kursi roda. Ngangkat berempat ke sini nih. Papa masuk di sini. Mana lagi, Den? Di sebelah ada lagi, Pak. Waktu itu nih masuk ke sini, saya melewati tangga ini sama papa. Dia angkat lagi ke situ. Dan saya melihat orang tua saya kayak nggak nyaman ya. Ribet lah, masa setiap papa saya main ke rumah anaknya harus diangkat-angkat mulu gitu. Dan ngangkat nggak bisa 2 orang, harus 3 orang, 4 orang. Udah saya mikir gitu, saya ngobrol sama arsiteknya. Memungkinkan nggak dibikin jalur untuk kursi roda? Karena gue pengen bokap gue ntar kalau datang ya nggak usah diangkat-angkat lah, nyaman lah gitu. Nyaman ya. Sama arsitek dibikin gambar segala macam, dapat nih kita gambar. Jadi nanti ada rel kursi roda dari bawah stret naik ke atas ini nih. Udah ada gambarnya. Oke, saya mikir lagi. Iya nih kalau naik ke atas gampang. Turun nih kalau turun nih
Yang megang misalnya nyokap gue, mereka cuman berdua ke sini betul. sama driver. Nyokap gue dorong, pas pulangnya nyokapnya gue lepas, bokap gue bisa main roller coaster nih ke bawah. Kang Denny Kayaknya kurang aman. Saya ngobrol lagi, memungkinkan nggak dibikin lift? Gue bilang gitu. Buat apa? Buat papa. Jadi papa kesini naik lift ke atas. Cari titiknya, ketemulah di sini samping. Sret, bisa. Udah, saya cerita ke papa, ya udah berapa? Sekian, oh ya udah. Gue cerita ke papa, papa nanti ke rumah Denny udah nggak usah diangkat-angkat. Denny bikin lift buat papa. Serius dia? Iya. Datang tuh liftnya, wah segarasi penuh nih waktu itu. Pernak-perniknya. Papa sempat ngeliat. Nih Pak, ntar lift ini dirakit buat papa. Seneng ya orang tua, Iya. anaknya Udah, ternyata papa kesehatannya menurun, drop. Liftnya selesai, papa belum nyobain, udah berpulang. Papa udah naik lift tapi kelewatan. Kang Denny luar biasa. Itu sih ya, seorang anak. itu hal yang membuat saya sedih. Waktu saya bersama jenazah papa dari rumah sakit, saya keluar, papa di ambulan, saya bawa mobil kebetulan waktu itu karena dari lokasi syuting, di dalam mobil ini ada kakak saya bawa mobil ngeliatin mobil jenazah di depan saya, yang terlintas di pikiran papa saya adalah, ya Allah, gue bikin lift cuan buat papa, sama sekali saya nggak pernah mimpi punya rumah pakai lift, nggak pernah ngayal, saya bikin buat papa belum nyoba, tapi dia sudah berpulang, Allah sudah ngasih tempat yang lebih baik buat dia. Amin, amin. Makanya pas liftnya jadi, sekeluarga naik lift, semua keluar nangis. Aduh. Nggak ada inget papa. Tapi itu suatu Kang Denny udah memberikan yang terbaik lah buat orang tua, walaupun dia belum menikmati, tapi waktunya Tuhan jauh lebih indah dari waktu kita ya Kang Denny. Kang Denny ini seorang anak buat keluarga dan seorang saudara juga buat keluarga, tapi dia punya hati dari hal kecil, seorang pelawak yang punya hati yang luar biasa ya, hatinya lembut. Nah, apa harapan Kang Denny sebagai wakil rakyat yang ingin dicapai ke depannya? Harapannya semoga saya bisa menjaga amanah yang diberikan. Amin, amin. Makanya seperti saya bilang di awal tadi ini, saya merasa beban karena ada amanah yang saya bawa. Bagaimana tanggung jawabnya? Kan tanggung jawabnya besar. Benar-benar. Untuk menjawab itu semua, makanya saya sampai hari ini saya tidak pernah tidak hadir semua kegiatan di DPR. Paripurna, rapat komisi, rapat praksi, reses, kunjungan, kunspik, semua saya hadir. Kehadiran saya 100%. Saya cuman pernah 2 kali izin. Yang pertama karena ada psikotes dari partai di hari yang sama. Yang kedua saya harus jadi MC di salah satu agenda penting partai juga. Di luar 2 izin saya yang tadi, semua kehadiran saya 100% masuk. Tapi itu boleh dibilang 100% juga karena semua berhubungan dengan partai. Iya, kalau itu. Jadi saya sama sekali tidak pernah izin, tidak masuk untuk kepentingan saya pribadi. Saya selalu datang on time, sebelum rapat mulai saya sudah duduk. Setelah rapat selesai, jam berapapun selesai baru saya keluar. Ada kalanya juga yang datang di tengah rapat. Yang datang duduknya cuma 15 menit pulang lagi gitu. Tapi karena saya berangkat membawa amanah yang berat. Amin. Saya ingin menunjukkan saya kerja benar, nggak cuman di Senayan untuk semua kegiatan di DPR, tapi untuk kembali ke daerah pemilihan, ke dapil. Sampai hari ini setiap bulan saya masih selalu balik ke dapil, menyerap aspirasi, membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di politik saya mendapatkan kebahagiaan yang tidak saya dapatkan di entertain. Kebagian saya di entertain, oke, seneng kerja, ketawa ke TV, dapat uang, kita bisa nafkahi keluarga dengan layak. Tapi di politik, nggak bisa, harus aman. Iya, di politik tuh benar-benar saya mendapatkan ruang-ruang kebahagiaan baru di saat saya melihat ada seorang ibu yang harus keluar rumah setiap hujan karena rumahnya udah mau ambruk. Ibu ini selalu keluar rumah karena takut rumahnya rubuh. Saya datangi rumahnya, saya berikan biaya untuk renovasi rumahnya. Saya datangi rumah salah satu pelajar di dapil saya yang sudah 9 bulan nggak bayaran. Dia nggak bisa ikut tryout apa-apa. Saya bantu, saya selesaikan semuanya. Saya lebihin untuk memberi perlengkapan sekolahnya. Terus ada dapat kabar salah satu masyarakat saya anaknya sakit, membutuhkan biaya. Saya bantu. Nah, ruang-ruang itu yang tidak saya dapatkan. Yang selama ini saya merasa, wah, kebahagiaan
melebihi kebahagiaan apapun di saat kita bisa menjadi jalan keluar untuk orang lain. Itu sih yang saya yang membuat saya senang berjuang di politik. Apa impian Kang Denny untuk masyarakat Indonesia? Waduh, ini pertanyaan berat. Apa artinya saya yang remeh-temeh ini untuk Indonesia gitu. Tapi paling enggak bagaimana kita nih sekecil apapun individu kita. Kalau kita bisa bermanfaat untuk minimal orang-orang terdekat kita, itu sudah memberikan resonansi yang bagus untuk Indonesia. Bermanfaat, membantu, berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya yakin kalau dilakukan secara bersama-sama, impact-nya akan bagus buat Indonesia. Amin. Kang Denny berpesan bahwa apabila kita mau berdampak, mulai dari diri kita dulu, lalu keluarga kita dan orang sekitarnya. Maka Kang Denny mempunyai amanah bahwa apa yang sudah dipilih oleh masyarakat, dia akan emban itu. Dia belajar dengan dari diri dia sendiri. Beliau belajar dari mulai kehadiran, dari mulai apa yang harus dia dengar, langsung respon dan turun ke masyarakat. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di DPR saat ini juga bisa melakukan hal-hal yang sudah dijanjikan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Kang Denny tercinta. Kang Denny, mungkin ada pesan-pesan khusus buat orang-orang yang sedang berjuang untuk meraih suksesnya. Pertama, kata-katanya banyak yang klise, tapi memang itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan menyerah, jangan menyerah untuk kondisi sesulit apapun. Amin. Jangan pernah menyerah, terus fokus sama apa yang sedang kita perjuangkan. Minta doa dari orang-orang yang impact itu luar biasa buat kita. Terutama orang tua ya. Dalam melakukan apapun, waktu mama papa masih ada, merekalah sumur doa saya. Dukun paling sakti di dunia ini ya orang tua kita. Setuju Kang Denny. Untuk hal kecil apapun, mah besok Denny mau manggung, doain ya. Bahkan saya di belakang backstage, saya merasa tenang kalau saya udah dengar suara mama. Mah, Denny udah mau keluar nih bentar lagi, nge-MC di sini acara ini, doain ya mah. Ya Den, mama doain dari sini, mama sholat doain Denny. Besok Denny meeting mau bahas acara baru, doain ya mah. Besok Denny ada meeting gini-gini. Iya. Mah, semua saya lakukan untuk apapun yang sedang saya mau kerjakan. Nah, mungkin apa yang saya alami hari ini, apa yang terjadi di hidup saya hari ini adalah buah dari doa kedua orang tua saya. Nah, teman-teman, jangan menganggap remeh doa. Doa sangat besar kuasanya. Mulai dari sekarang kita utamakan doa dan kita utamakan orang-orang dekat kepada kita, terutama orang tua kita selagi mereka masih hidup. Terima kasih Kang Denny untuk waktunya, sehat-sehat selalu ya. Semoga dapat mengemban amanah apa yang sudah dititipkan oleh masyarakat. Amin. Saya akan pamit bersama Kang Denny, tapi sebelumnya saya mau kasih pantun lagi nih Kang Denny. Siang bolong minum es campur, ditemani pacar jadi malu. Terima kasih Kang Denny Cagur. Kami mendoakan sehat selalu. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Saya dan Kang Denny pamit mundur. Sampai bertemu lagi di inspirasi selanjutnya. Jangan lupa kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Jangan lupa ya Kang Denny harus diapain? Di-subscribe, komen, dan share. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Iman pengharapan dan kasih.